Kalau ingin hidup yang kekal menurut Yesus harus mengakui Yesus sebagai apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau Yohanes ingin 4 kekal harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. di mana datanya? Yohanes 3:16, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Oke. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Pertanyaannya, Yesus atau Bapa yang Tuhan? Saya jawab dulu. Ya, kan Ustaz tanya ayatnya di mana? Ya. Yohanes 3:16. Baca. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan Percaya hidup. sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan. Di mana datanya? Kalau kamu percaya kepadaku sebagai Tuhan, kamu memperoleh hidup yang kekal. Di mana? Ya, kalau saya tanya dulu Ustaz, untuk jadi Tuhan itu harusnya syaratnya apa? Syaratnya menjadi Tuhan harus wujud tertinggi. Kalau dalam Islam Allah, sedangkan Yesus di dalam Yohanes 13:16, Yohanes 14:28, wujud tertinggi kata Yesus Allah Bapa, bukan dirinya. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Sekarang ini gantian. Pertanyaannya, Yesus mengatakan segalanya telah diberi kuasa oleh Bapa kepadaku. Pertanyaannya, Yesus yang Tuhan atau Bapa? Yang memberi kuasa atau yang diberi yang kamu tuhankan? Lukas 4 ayat 6. Di situ iblis mengatakan seperti Yesus. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Berarti kalau memang gara-gara Yesus diberi kuasa, maka iblis juga Tuhan dong. Karena iblis diberi kuasa juga. Segalanya telah diberikan kepadaku kuasa. Berarti iblis Tuhan juga dong. Oke, yang gantian ya Ustaz ya, sekarang saya jawab. Satu-satu loh ya dalilnya. Yang di Lukas itu yang Ustadz barusan katakan itu adalah ketika dia menguji Yesus dan Yesus tidak tunduk kepada yang Ustadz bilang punya kuasa. Dia tidak tunduk kepada iblis. Dia melawan iblis dan dia menang atas iblis. Iblis juga berkuasa tapi terbatas. Oke, yang kedua, ajaran Yesus dari mana? Kan dia Tuhan. Dia dapat ajaran dari siapa? Yesus itu sepenuhnya melakukan kehendak Bapaknya. Berarti yang Tuhan siapa? Saya jelaskan dulu apa itu artinya. Kalau dia bilang aku melakukan segala kehendak Bapakku dan tidak berarti yang kamu tuhankan siapa? Yang saya jelaskan dulu. Dia berkata aku tidak melakukan apapun selain yang dikehendaki Bapakku. Itu artinya apa? Dia dan Bapaknya itu adalah satu kesatuan, Ustadz. Oke. Kalau satu, maksudnya satu apa di situ? Satu jasad mempunyai hidup dirinya masing-masing atau satu kehidupan? Saya hakikat. Satu hakikat. Oke, di mana datanya itu? Ya saya baca di Yohanes pasal 1. Pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Ya. Saya nanya, ketika Tuhannya Yesus Allah itu ada di mana menurut Yesus? Ada di surga. Ya berarti bukan satu dong. Yesus dari surga diutus untuk melakukan segala kehendak Bapaknya di bumi. Yesus itu lahir dari Maria atau datang dari surga? Ya, lahir dari Maria karena memang benar-benar harus jadi manusia. Sekarang, ya, jadi gak ada ya kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus, gak ada datanya ya. Saya yang tahu, saya ini menguasai Bible. Hidup yang kekal kata Yesus, mengakui Yesus sebagai utusan dan Tuhan itu satu-satunya Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi hidup yang kekal itu mengakui Yesus sebagai utusan. Gak ada sebagai Tuhan, gak ada. Yang kekal itu apabila mengakui Yesus itu datang dari Allah. Di mana datanya? Itu yang Ustadz tadi baca. Coba tadi itu yang ayat. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan utusan di situ. Coba kamu yang baca coba. Ya, coba. Ya, yang terakhir pertanyaannya, utusan itu apa? Tugasnya utusan apa? Iya. Apa tugasnya utusan? Pakai data. Utusan itu artinya merepresentasikan seluruh kehendak Bapaknya di bumi. Oke, berarti Musa Tuhan juga kan utusan dia. Musa utusan tapi terbatas. Oke, sekarang coba pakai data. Terbatas diutus kepada orang Israel. Musa terbatas diutus kepada orang Israel. Bible itu ada di otak saya. Coba utusan itu apa tugasnya? Pakai data coba. Diutus itu artinya keluar dari Bapa.
Oh salah. Ya, menurut Utusan Ustaz itu apa? bang, Coba, menurut bang. Ustaz apa? Berarti abang ini tidak paham Bible. Utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34 melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31 melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38. Ya, sudah benar kan? Ya, berarti bukan Melakukan kehendak Tuhan dong. Bapa, menyampaikan kehendak Bapa, tidak ada Ibaratkan soal gini, itu. ibaratkan gini, saya diutus oleh Bang Juma, saya melakukan kehendak Bang Juma, saya melakukan perintah Bang Juma, berarti saya bukan Bang Juma. Ya beda. Oh iya, ya saya Bapak itu kan goib. Nah, ya terus, Bapak itu goib. ya terus. Dia mengutus Nah, logosnya itu menjadi gohir. di Kenapa? mana datanya? Karena yang mau diberitakan itu kan manusia. Kenapa Nah, jadi iya. manusia? Ya harus jadi manusia. Nah, Bukan dari berarti surga. tidak ada ya, tidak ada datanya kalau ingin kekal di surga mentuhankan Yesus, gak ada datanya ya. Yesus itu jadi Tuhan karena dia punya Di otoritas. mana tertinggi. datanya? Sebagaimana kata Ustaz Di tadi, saya mana sepakat. datanya kalau ingin hidup Jangan yang kekal dicabut. sebagai Tuhan? Pakai data. Dicabut Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan syarat jadi Tuhan harus punya otoritas tertinggi. Saya sudah sampaikan Oke. Yesus punya otoritas. Oke, berarti otoritas tertinggi menurut Yesus siapa? Menurut Yesus, Nah, siapa? aku diberi kuasa di bumi dan di surga. Salah, Bang. Matius 28 saya bacakan ya. Baca, silakan baca. Oke. Hmm. Yo, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekat mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Oke. Siapa yang memberi itu? Hey. Oke, berarti dia diberikan ya. Sekarang saya nanya ke Abang. Oke, sekarang saya nanya. Ada nggak datanya Yesus mengatakan, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku? Ada nggak? Bisa Tidak nggak? mungkin. Karena Ya, dia itu sepenuhnya bisa apa dia? Bukan Tuhan. mewakili berarti. Bapaknya. Berarti Kalau bukan sampai Oke, saya gantian Ustaz. Kalau sampai Yesus melakukan di luar kehendak Bapa, berarti dia bukan diutus dari Bapa. Oh, berarti dia bukan Tuhan karena masih melakukan kehendak Tuhan. Ayo. Oke, sekarang saya mau tanya, saya balik tanya. Oh iya, Ayo, memang apa? harus melakukan kehendak Tuhan. Kalau sampai Yesus tidak melakukan, Berarti bukan Tuhan. Masa kalau ada Tuhan melakukan kehendak Tuhan? ya itu yang saya bilang. Kenapa dia jadi berotoritas tertinggi? Karena dia melakukan kehendak Bapaknya secara sempurna. Nah, melakukan kehendak. Bapaknya secara Ya sempurna. sudah, bukan Tuhan dia. Loh, kalau dia diberikan kuasa otoritas, apa salahnya? Dan Loh. syaratnya harus tunduk taat dan patuh. Ya salahnya kalau kita tuhankan dia salah. Masa ada Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan? Salahnya di mana? Gini Ustaz bang. tadi, kita kan Kalau sepakat. utusan gini loh bang yang benar bang. Yesus Tadi ini sepakat. utusan diberi kuasa oleh yang mengutus. Ini benar. Musa diberi kuasa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Berhasil Musa. Beda dengan Yesus diberi kuasa mana dia yang dibunuh. Beda dengan Musa. Musa diberi kuasa akhirnya bisa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Kalau Yesus diberi kuasa untuk melawan Roma, malah Yesus yang dibunuh. Berarti bukan Tuhan.